Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 5, kelompok laki-laki yang sangat luar biasa semangatnya. Kami akan membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membahas, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok laki-laki ini yang sangat bijaksana. Pertama, saya sendiri, Garis Gesang Emmanuel Markam. Kedua, Arif Syeva Yudiatama. Ketiga, Yabe Saputra. Keempat, Arjun Maiza. Kelima, Rosyan Budi Santoso. Dan keenam terakhir, Rizky Mutasor. Slide selanjutnya, saya akan membahas amandemen perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar Undang-Undang Dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat mengikuti tuntunan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: yang pertama, UUD NRI tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi atau checks and balance pada institusi-institusi negara. Yang kedua, UUD NRI tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang ketiga, UUD NRI tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda. Yang keempat, UUD NRI tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undangnya. Rumusan UUD NRI tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Perubahan UUD NRI tahun 1945 selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Soekarno sebagai ketua penyusun UUD NRI tahun 1945 dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu itu ia mengatakan bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revoluti groundwork. Nanti kita membuat undang-undang yang lebih sempurna dan lengkap. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa ini digerakkan oleh mahasiswa, pemula, dan berbagai komponen bangsa lainnya di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Lengsernya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi. Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, dan adanya kebebasan berpendapat. Semua itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Untuk itu, gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat, sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan. Dampak dari amandemen UUD NRI tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut. Perubahan dari negara yang bersifat
subjektif, kedaulatan dilakukan oleh MPR berubah menjadi objektif. Kedaulatan dilakukan menurut UUD. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 hasil amandemen. Rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3. Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu UUD NRI tahun 1945. Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Perubahan UUD NRI tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat, bukan pemerintah atau negara. Adanya check and balance sebagai kontrol lembaga. Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden. Proses perubahan UUD NRI tahun 1945. Perhatikan pasal 37 UUD NRI tahun 1945 berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. E. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah mayoritas anggota MPR berkehendak untuk mengadakan perubahan. Dalam hal ini dapat dilakukan apabila dalam sidang MPR minimal sepertiga anggota mengajukan usul perubahan UUD NRI tahun 1945. Hasil perubahan UUD 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang diukir anggota MPR periode 1999 sampai dengan 2004. Perubahan ini dilakukan pada saat yang tepat di mana hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini sangat mendasar dan menghasilkan penyempurnaan atas hukum tertinggi dan yang sebelumnya dipandang kurang atau ada kelemahan dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita bernegara sesuai amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati hasil kerja founding. Perubahan dilaksanakan secara bertahap karena semua usul pada perubahan yang pertama tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam bentuk ketetapan MPR nomor 9 MPR 1999. Sebagai acuan berikutnya, mekanisme perubahan dengan cara pendahulukan pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR. Dilanjutkan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Keempat, tahap perubahan menjadi satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa kesepakatan dasar dari MPR tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945. Dapat disampaikan sebagai berikut. Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 karena memuat dasar ilosois dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD NRI tahun 1945 yang mengandung statside
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Penjelasan ditiadakan. Hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan secara adendum, yaitu tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI tahun 1945. Sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah aslinya atau Sekretariat Jenderal MPR RI 2012-18. Arigato gozaimasu. Thank you so much.